Pertama yang bikin happy ketika pertama kali, ada yang pakai Tors di jalan gitu ya. Kita ingin menjadi sebuah obor penerang, karena kita punya cita-cita ingin menjadikan brand ini brand lokal Indonesia yang kemudian menjadi brand internasional. Nama gue Ben Wirawan, gue biasa dipanggil Om Ben, gue adalah CEO dan co-founder dari Tors.id. Tors.id itu adalah sebuah digital apparel brand. Jadi pada dasarnya kita adalah perusahaan fashion. Jadi sebenarnya kalau ngelihat ke barang, mungkin orang akan menganggap bahwa ya ini perusahaan fashion biasa gitu. Padahal di belakangnya bagaimana cara kita mengamati konsumen, melakukan riset, menggunakan data analitik, menjual produknya, menggunakan digital marketing, branding digital, itu yang membedakan kita dengan perusahaan-perusahaan fashion yang umumnya. Sebenarnya bedanya cuma itu aja, tapi dampaknya jadi kenceng pertumbuhannya. Arti dari Tors.id itu sebenarnya basic banget. Dia dari bahasa Inggris artinya obor atau center. Jadi kita memang memberi nama brand kita itu sesuai dengan tujuan perusahaannya. Kita ingin menjadi sebuah obor penerang, karena kita punya cita-cita ingin menjadikan brand ini brand lokal Indonesia yang kemudian menjadi brand internasional. Secara personal, kita ingin mengembangkan kemampuan kita. Kita berusaha mencari cara produk apa yang akan tumbuh ke depan, dan kita menemukan bahwa pertumbuhan traveling itu sangat tinggi. Artinya, produk-produk yang dibutuhkan untuk traveling itu pasti akan laku ke depan. Karena generasi milenial, zilenial, dan selanjutnya pasti lebih banyak traveling. Kita kebetulan punya 3 orang mentor. Jadi kita belajar dari mereka bagaimana cara mengembangkan sebuah perusahaan kecil tumbuh dengan cepat gitu. Gimana belajar proses supply-nya, bagaimana proses produksinya, memanage si sistemnya agar efisien. Kita padukan dengan ilmu-ilmu baru, yaitu ilmu-ilmu digital. Base-nya e-commerce, menggunakan banyak data analitik. Kita tumbuhkan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan konvensional. Ben Wirawan is very confident that traveling products in Indonesia will sell well in the future because young generations love traveling. Desain pertama terus terang saya itu tadinya tidak pernah mendesain tas. Akhirnya belajar ya, karena kalau desainer kan harus siap ya, karena saya memang latarnya adalah desainer produk. Kegagalannya ada ya, karena namanya juga belajar, tapi memang begitu sih proses dari sebuah usaha gitu ya. Kalau kita nggak berani mencoba gitu ya, takut gagal atau nggak berani mencoba, ya nggak akan jadi-jadi gitu. Tapi yang penting setelah dicoba, kita dapat pelajaran, oh ternyata desain seperti ini kurang disukai, desain seperti ini disukai. Akhirnya kita bisa sebagai desainer bisa tahu, oh arahnya ke sini nih gitu. Berawal dari salah satu pain ya, yang dirasakan oleh waktu itu Om Ben ya. Om Ben itu dia umroh ke Mekah, jadi di sana kan tuh banyak sekali jamaah gitu. Nah kalau pakai sendal jepit, itu sendal itu tuh belakangnya suka diinjak, belakangnya tuh nggak safe lah gitu ya. Untuk pakai sendal jepit nggak enak gitu. Akhirnya pas balik ke Indonesia setelah umroh, Om Ben kepikiran bagaimana kalau kita bikin sendal yang layak, sendal yang enak untuk orang-orang yang sedang umroh gitu. Nah, setelah diungkapkan itu, kita desainer mulai riset, mulai
nyari nih kira-kira bentuknya seperti apa, fiturnya seperti apa gitu. Apa sih yang jadi permasalahan bagi jamaah umroh gitu. Ternyata permasalahannya adalah sendal itu harus simple. Sendal itu harus enak dipakai, dia harus dari material yang cepat kering. Kalau di sana sih memang cuacanya kering ya. Jadi dia punya feature yang seperti ada ada flipnya gitu di belakang, bisa dikedepanin dan dikebelakangin. Itu fungsinya memang untuk menahan kaki. Jadi ketika umroh itu kemungkinan diinjak dari belakang sangat kecil karena pola dan ada flipnya itu, ada strapnya di belakang dari karet. Nah itu yang menurut saya cukup berkesan ya. Nah sejak itu karena belum ada yang brand lain yang melayani sendal untuk umroh, akhirnya kita bisa jadi satu-satunya sendal yang sampai sekarang ya yang bisa melayani secara masif jamaah umroh. Starting from that anxiety, two young men from Bandung, Ben Wirawan and Hanafi Salman, tried to find solution to various concerns and difficulties that people usually encounter when traveling. Torch ID is a brand that focuses on selling traveling equipment with a range of products such as backpack, travel bag, sling bag, sandals, clothing, and others. And here is the mock-up production process on Torch ID. Oke, teman-teman, ini kita mau perlihatkan seperti apa proses di Torch. Jadi prosesnya itu dari sketsa dulu, seperti ini kurang lebih sketsanya. Lalu saya ke Pak Alin. Nah, Pak Alin ini yang bertanggung jawab untuk bikin pola. Nanti dari gambar itu Pak Alin udah bisa memperkirakan seperti apa sih polanya kira-kira biar secara 3 dimensinya nanti enak. Nah, itu proses pembuatan pola. Lalu kita berikan kepada yang jahit. Nah, nanti Pak Alin akan memberikan instruksi pada Pak Mul bahwa ini polanya kurang lebih seperti ini. Lalu material yang dipakai, yang diinginkan desainer misalnya, mangga Pak, di situ diambil aja yang Bimo. Ya, ini bahannya polyelabel. Nah, nanti prosesnya dari pola dijiplak ke bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Nah, setelah pola dijiplak, digunting polanya sesuai dengan pola. Nah, nanti kalau sudah semua pola itu dijiplak dan digunting, lalu Pak Mul akan mengumpulkan dan menjahitnya di tempat mesin jahitnya Pak Mul. Nah, kita masuk ke proses penjahitan di sini. Kurang lebih proses jahit seperti ini. Bahan tadi polyelabel, ada juga pakai busa. Mangga Pak. Ya. Nah, ini juga terakhir, ini disambungkan semua bagiannya, part-partnya. Jadi kalau proses jahit ini memang berbeda dengan proses jahit baju ya. Mesinnya juga lebih lebih kuat dibanding mesin biasa. Ya, ini kita lihat. Jadilah dia sampel. Ini baru 001-nya. Ini nanti yang akan kita costing ya, kita hitung dulu pemakaian materialnya berapa, lalu ini juga nanti yang akan dibawa ke vendor yang akan memproduksi tas ini. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, tasnya dari gambar tadi, jadinya seperti ini. In marketing its products, Torch ID also received critics
and also suggestion from its consumer. Netizen selalu benar, customer is king. Ya kita mengadop itu, tapi sebenarnya kita dengarkan dulu nih. Mereka tuh pengen menyampaikan apa sih? Karena pada beberapa titik memang ada kesalahan kita juga nih gitu ya. Kadang-kadang misal ketika ada peak season atau ketika ada 10-10, 11-11 dan 12-12 itu kan orderan banyak banget membludak. Ya kita juga agak kewalahan nih di bagian warehouse-nya. Jadi ada beberapa orderan yang unfortunately ada masalah. Nah di situ kita dengarkan dan kita coba tanggulangi sebisa mungkin. Of course kita akan berikan komplemennya seperti misalnya free product ataupun voucher dan lain-lainnya. Keep open karena inspirasi itu bisa dapat dari mana aja. Kadang-kadang dari iklan ini, wah ini cakep nih, mungkin ini nih yang kita bisa implementasikan kayak gitu. Dan yang pastinya keep hungry, artinya kita belajar terus, tidak ada hari tanpa mendapatkan ilmu yang baru. Usahain luangkan waktu at least 10 minutes per day or even more untuk mendapatkan hal yang baru. Torch ID products are different from other products, from materials, designs, and the prices offered. Kita di sini punya bahan yang light tapi durable. Jadi meskipun tipis, ringan, tapi tetap kuat di situ. Ada uji-uji khusus gitu untuk mengetahui seberapa besar kekuatan bahan kita, sehingga bahan kita bukan dipergunakan dengan yang aneh-aneh gitu. Karena beberapa sih pernah ada kasus awal-awal karena mereka mikirnya, wah ini durable, ini kuat. Mereka bawa apa coba? Bawa batu. Ya itu kan bukan peruntukannya, maksudnya seperti itu kayak gitu. Pertama yang bikin happy ketika pertama kali, ada yang pakai Torch di jalan gitu ya. Maksudnya gini, ini bener-bener kayak baby gitu buat saya. Kemarin sempat kita kerjasama, tapi jelas kita pernah kirim produk ke Amerika ya. Ketika kita mau masuk ke aparel tuh, terus terang sih ini vendor baru. Saya belum pernah kerja sama dia sebelumnya. Kita lihat tempat produksinya, oh ya oke, dia punya sekian mesin gitu dengan alat-alat seperti ini, udah masuk dalam kriteria kita. Tiba-tiba ketika udah launch PO dan kita tunggu hasilnya selama berbulan-bulan, nggak jadi dong, dan DP-nya dibawa kabur. Dan ini yang terakhir banget ketika kita punya order project pod ini dari 4 kategori produk yang kita supply, 3-nya on time, yang 1-nya ini delay. Nah, ini lumayan nih bikin stres, nggak bisa tidur berminggu-minggu ini. Along the way, Torch ID also encounters obstacles that there are came from people that do not support Torch ID. Dari awal kita membuat Torch.id, ada yang mendukung, ada yang enggak. Yang paling mendukung jelas mentor-mentor kita. Ya, orang bilang katanya, don't start a business until you find the right mentor. Katanya kan begitu. Kebanyakan teman-teman saya nggak ngedukung. Karena dulu sebelum saya buat Torch, itu saya punya brand kaos oleh-oleh Bandung namanya Mahanagari. Dan actually di Bandung itu, brand ini tuh diterima dengan sangat baik dan menjadi kebanggaan orang Bandung. Ketika saya pindah ke Torch, ini harus saya tinggalkan. Ini syarat dari mentor saya. Dia bilang, kamu nggak akan bisa fokus, Ben. Jadi salah satu mentor saya, Pak Gilarsi, waktu itu bilang, tutup itu baru mulai. Nah, teman-teman saya nggak setuju. 95% tuh bilang, jangan, ngapain. Apalagi kemudian Torch itu dibuat sebagai perusahaan patungan. Artinya mentor-mentor saya juga punya andil dan saham di sini gitu. Tapi saya putuskan untuk ngacuhin tuh yang 95%. Coba mendengarkan yang lebih rasional, coba banyak baca buku, coba dekatin diri sama Tuhan. Yang mana keputusan yang benar, dan ternyata mereka-mereka ini benar. Bahwa saya harus fokus di satu perusahaan, dan kemudian ternyata yang sangat mendukung adalah teman-teman di ekosistem digital. Jadi sistemnya kita itu adalah gimana caranya menjalankan bisnis itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan lain di sekeliling kita. Artinya gudang jangan dipegang sendiri, karena gua nggak jago gudang.
Artinya logistik kasih ke orang, karena orang lain yang jago logistik. Artinya digital marketing cari konsultan, karena mereka yang lebih jago gitu. Jadi kita bisa fokus di core competence kita aja, which is R&D, lalu sales, marketing, branding. Mereka ini yang sejak awal ngedukung kita. Jadi ngasih tahu caranya gimana untuk bisa hidup dan tumbuh di ekosistem digital. Itu sih sebenarnya secara simpel siapa yang sangat ngedukung kita. Oke, nama saya Nabila Sajidah. Jabatan saya di sini sebagai Fashion Designer Supervisor. Oke, jadi untuk proyek yang saya pegang itu bagian utama saya ada mendesain aparel untuk Torch. Itu mulai dari atasan, bawahan, juga kaos yang ada di koleksi Torch ID. Kalau desain-desain saat ini kita lihat banyak hal mulai bergerak ke arah sustainability, di mana orang-orang mulai lebih peduli sama desain yang ramah lingkungan ataupun hal-hal yang bisa mengurangi dampak ke lingkungan. Itu juga lagi dicoba sama kita mulai dari sisi dari bahannya ataupun dari desainnya. Oke, banyak banget ilmu yang saya pelajari di sini. Kalau dari Om Ben itu tentang bagaimana keputusan-keputusan desain itu nanti berdampak pada bisnisnya. Jadi saya sebagai desainer pun harus memikirkan bagaimana nanti koleksi saya akan dikomunikasikan sehingga bisa menghasilkan penjualan yang bagus. Kalau dari UDA, saya belajar banget tentang bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pain ataupun kayak masalah-masalah yang dihadapi sama konsumen. Desain itu organisasinya, timnya harus sangat cair. Jadi saya sebagai senior designer itu enggak melulu mendominasi. Jadi kita seperti memberikan ruang yang lebih besar. Kalau desainer kan nggak suka tuh kalau misalnya dikasih selalu detail gitu. Tolong bikinin tas, ukurannya segini, warnanya ini, dan bahannya harus ini gitu. Paling kita kasih guidance aja. Di tim desain itu yang saya rasain komunikasinya harus enak. Kalau kita menyebutnya proses brainstormingnya itu harus harus mengalir dan kadang-kadang kita bisa ketawa-ketawa gitu ya, sambil nggak masalah misalnya kayak gitu mah desain lu jelek gitu ya, bisa aja seperti itu gitu, nggak bagus seperti itu, jadi nggak ada yang tersinggung gitu. Jadi kalau tim desain menurut saya jangan baperan lah kalau desainnya dianggap belum bagus atau belum sesuai dengan segmen yang dituju gitu. During the COVID-19 pandemic, Torch ID produced Torch Guard, or PPE, in the form of coveralls and reusable barcode for the frontliners COVID-19. Kita sebenarnya enak karena berada di e-commerce ya. Bukan bisnis yang terpukul kenceng sama ini. Cuman Torch itu menjual banyak peralatan untuk traveling dan traveling berhenti. Itu memaksa kita untuk mencari cara untuk mendapatkan revenue lain. Kita diminta oleh salah satu rumah sakit, ada seorang teman saya di sana, minta dibuatkan APD. Kita nggak ngerti buat APD. Dokternya datang ke sini ngasih tahu, APD itu fungsinya gini loh Ben. Lu bisa nggak buat? Karena pemerintah nggak bisa nyuplai kita pada saat itu. Kita coba buat solusinya, dalam 2 minggu kita kebut segala macam teknologi, kita coba pakai. Sampai akhirnya dokter ini ketika pakai setelah 2 minggu, dia bilang, ini sebenarnya Ben, ini APD paling enak yang gue pakai, paling nyaman sepanjang karir gue sebagai dokter. Kaget gue kan. Ini barang bagus berarti kan? Dan gara-gara itu, sampai sekarang, Torch yang dikenal orang sebagai perusahaan retail B2C ke konsumen, sekarang kita punya satu kantong baru, satu departemen baru yang sangat kuat, yaitu B2B and B2G. So, be agile lah. Be agile bahwa bisnis kamu mungkin tidak hanya bisa menghasilkan uang dari satu sisi aja. Dari sisi lain,
ternyata bisa juga. Kadang-kadang bisa lebih gede bahkan. Kuncinya adalah coba lagi. Pada saat itu kita mengalami tuh, wah negatifnya gede banget. Negatifnya gede sekali. Cuman kalau kita tahu ada masalah dan masalah ini ternyata berhubungannya, yaitu utang nggak tertagih itu hubungannya kan sama hukum ya. Gue nggak suka ngurusin hukum, akhirnya ya belajar hukum. Beresin gimana caranya agar uang-uang itu bisa kembali. Paling tidak sebagian besar, sebagiannya lagi lupakan, putihkan. Kalau udah dapat banyak yang bisa kembali, terbayarkan lagi dari orang ke kita, sebenarnya kalau ada sisanya, mendingan kita putihkan, kita pikirin lagi ke depan. Satu hal sih, jangan lari dari masalah ya. Jangan mikirin hal-hal yang udah nggak bisa diapa-apain. Meratapi masa lalu itu nggak ada gunanya gitu. Daripada kita sibuk nagihin utang orang, mendingan kita serius aja belajar digital marketing. Ternyata menarik. Pemain-pemain gede itu pada nggak bisa. Jadi, ini untuk teman-teman yang muda-muda nih, yang masuk ke bisnis baru 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, even yang 5 tahun yang lalu, atau yang sekarang baru gabung, udah ini shortcut aja. Lu belajar yang pemain-pemain lalu nggak bisa. Dan pemain-pemain besar ini, kelemahannya adalah mereka ini besar. Sehingga untuk pindah ke ekosistem digital, badannya kegedean. Mereka bisa pindah tapi pelan-pelan. Nah, kalau kita udah semuanya jadi digital, ini udah jadi model baru cara jualannya, cara R&D-nya, cara financing-nya, cara supply chain manajemennya. Ini sebenarnya udah susah disaingin sama perusahaan lain. Karena yang membuat perusahaan kuat kan bukan cuma barang bagus, tapi bagaimana mengelolanya. Dan mengelola secara digital ini marginnya gede. Jadi kalau kita sih bener-bener gimana caranya ngakalin jatuh itu, adalah dengan cari cara yang berbeda sama sekali dengan orang lain. Itu yang akhirnya membuat kita tumbuh lebih cepat. With spirit, faith, and hard work, Ben Wirawan, Hanafi Salman, and the team make Torch ID successful to be torch that illuminates Indonesia to the world.